Kalau presiden berhalangan tetap, kemudian wakil presiden ini harus menggantikan tugas presiden, perasaan saya yang pertama adalah sedih. Mungkin perlu di-challenge juga gitu, apakah orang-orang benar melihat Jokowi dalam Gibran. Kita akan berganti hashtag itu, dari kabur aja dulu kita ganti gitu, jadi buang aja dulu wapresnya gitu. No comment, udah diwakili. Saya bakal minta pecat orang-orang Jokowi. Terus kedua, saya minta ubah aturan ekonomi yang merugikan anak muda gitu. Saya pengen ada revisi ulang lah untuk Undang-Undang Omnibus Law dan Cipta Kerja. Saya mau defund the police, alokasikan anggaran kepolisian untuk anggaran kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Saya ingin ada kebebasan pers, yang berarti pers mesti bisa berdiri secara mandiri dan juga independen. Halo, saya Dava Batubara, biasa dipanggil Dava. Aku Gendis Syari. Nama saya Permata Adinda, bisa dipanggil Dinda. Aku Dania Yudo, aku gitaris Tasyura. Saya dari Blog Politik Pelajar. Saya jurnalis, sekarang kerja di Project Multatuli. Sekarang ini kesibukannya lagi rekaman album. Lagi sering ngumpul-ngumpul sama anak muda sambil riset-riset soal ekonomi anak muda. Akhir-akhir ini saya lagi pusing mikirin Jokowi. Kesibukannya sekarang kerja dan menghidupi keluarga. Saya cemas, kesal, agak sedikit mengganggu gitu. Sama sih, lebih ke mungkin rada tersinggung karena kesannya tuh kayak anak muda tuh bukan yang bagian dari yang terdampak dan bisa memberikan dampak gitu. Jadi kalau misalnya dikasih harapan tapi nggak diberdayakan, itu gimana gitu? Apa yang mau diharapkan sebenarnya? Kalau mendengar orang berekspektasi tapi kita juga tidak diberikan ruangnya, terdengar omong kosong. Jadi rasanya kayak mending jangan bacot gitu. Saya setuju karena kita yang diekspektasikan tapi kita nggak punya kontrol atas bagaimana kita menciptakan dunia itu. Setuju. Saya setuju juga. Saya percaya bahwa setiap masa orang muda punya konteksnya masing-masing. Jadi saya 50-50. Saya akan bilang sekarang lebih sulit karena utamanya kayak tentang harga hunian, kemudian kesempatan kerja yang semakin sedikit, terus dugaan saya pemerintahnya lebih ugal-ugalan yang sekarang daripada yang dulu. Lawan aja dulu. Saya lawan aja dulu dan marah. Sumber daya apa yang bisa bikin kita kabur gitu? Yang kabur aja itu punya sumber daya dan nggak salah juga sebenarnya. Bagaimana gitu yang nggak punya sumber daya, ya pilihnya cuma satu gitu. Lawan aja dulu dan marah gitu. Kabur aja dulu, mau kabur kemana juga, mau ke Amerika yang ada Donald Trump. Kayaknya nggak akan membawa sesuatu yang beneficial juga sih ke orangnya. Saya sendiri memiliki kepercayaan bahwa tidak punya pilihan lain selain melawan, karena kalau kita diam saja ketika diinjak-injak ini ya tidak akan berubah situasinya ya. Karena apa yang terjadi di Indonesia itu sebenarnya bagian dari sesuatu yang sebenarnya juga terjadi di banyak negara, dan ketika kamu kabur, pertama masalah kamu mungkin nggak akan selesai, yang kedua juga kalaupun selesai, jangan-jangan banyak orang lain yang nggak akan bisa merasakan hal yang sama gitu. Saya sebetulnya lawan aja dulu, cuman karena saya juga mau berangkat S2 agak munafik sepertinya. Tapi lawan aja dulu. Karena saya percaya komunitas punya kekuatannya sendiri gitu, dan saya percaya ketika kita bersama-sama ada kemenangan-kemenangan kecil mungkin yang bisa kita raih. Kalau saya lawan aja dulu, soalnya lebih mungkin dilakukan daripada kabur aja dulu. Ekonomi dan politik gitu. Itu dua hal yang berkelindan yang hari ini anak muda nggak bisa genggam gitu. Sama sih,
lebih ke kesenjangan sosial. Banyak orang, bahkan 90% of us mungkin yang nggak punya kesempatan yang setara dibandingkan orang-orang yang punya power jauh lebih besar daripada kita. Aku merasanya ada depolitisasi warga. Jadi kita warga disibukkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, dipaksa untuk kritis di saat krisis. Jadi tidak ada waktu lagi buat punya sikap politik, tidak ada tenaga lagi untuk menuntut penyelenggara negara melakukan tugas-tugasnya untuk memenuhi hak-hak dasar kita. Ya, menurutku kita lagi ada di era di mana ketidakpastian kerja itu sangat mencekik kita gitu sebagai orang muda. Dan ketika ngomongin masa depan, sustainability itu kan ada banyak aspek, salah satunya ekonomi. Dan Omnibus Law untuk UU Cipta Kerja, masif dan menjamurnya kerja yang informal, kemudian kerja-kerja kontrak, itu membuat orang muda itu punya bayangan masa depan yang mungkin tidak nyaman gitu. Saya kira soal hukum gitu yang bikin anak muda nggak bisa menggenggam ekonomi dan politik. Semua kan diatur dengan hukum gitu. Ekonomi diatur dengan hukum, ada undang-undangnya, politik pun demikian. Dan sayangnya undang-undang dan penegakan aturan itu yang nggak berpihak kepada anak-anak muda gitu hari ini. Aku akan tetap bilang inequality dengan kesadaran kalau inequality itu sifatnya man-made. Nggak ujuk-ujuk ada orang kaya dan orang miskin, tapi ada sesuatu yang sifatnya struktural yang bikin orang jadi punya posisi yang nggak setara. Saat ini penyelenggaraan negara itu dilakukan atau dijalankan oleh orang-orang yang tidak kompeten, dan inkompetensi itu jauh lebih berbahaya daripada apapun. Jadi dampaknya sangat-sangat struktural dan sistematis. Kalau berbicara urgensi, mungkin kita perlu rombak besar-besaran penyelenggaraan negara yang sekarang. Iya, saya nyambung juga sih. Menurut saya karena negara itu sekarang sangat pengelolaannya sangat dipenuhi oleh oligarki dan mereka punya fokus pada dalam tanda kutip keserakahan gitu ketimbang redistribusi ekonomi. Pada akhirnya masalah-masalah tadi, ekonomi, ketidakpastian kerja, depolitisasi itu jadi hal yang tidak terelakkan gitu karena penyelenggaraannya hanya fokus pada elit-elit semata. Saya kira cukup besar ya gitu peran Jokowi dan juga mungkin keluarga dan teman-teman dekatnya gitu terhadap kesenjangan, terhadap kekacauan ekonomi dan politik yang amburadul gitu. Banyak hal lah seperti cipta kerja ditimbulkan oleh rezim Jokowi gitu. Ide untuk perpanjangan masa presiden juga ada di zaman Jokowi gitu. Jadi Jokowi adalah potret buruk gitu dari pemimpin Indonesia gitu. Selengkap-lengkapnya contoh yang buruk dari pemimpin Indonesia ya adalah Jokowi gitu. Setuju. Dari kebijakan yang dia bikin sampai ke implementasinya, kayak misal proyek-proyek strategis nasional yang didirikan oleh pemerintahan Jokowi dan sampai sekarang masih ada, itu sangat berdampak ke inequality yang terjadi di lapangan. Inequality itu dalam arti krisis lingkungan, mengancam orang-orang yang paling tidak memiliki privilege, masalah penggusuran, konflik agraria, terus masalah pendidikan yang tidak merata. Itu banyak peran dari Jokowi di situ. Iya, menurut saya Jokowi ini punya andil besar sih dalam proses ya baik depolitisasi, kemudian tadi saya bilang pelanggengan oligarki, karena menurut saya momen di mana Prabowo join forces gitu ya dengan Jokowi, dia secara gamblang mengatakan bahwa sekarang negara ini sangat kuat dan sangat kokoh sehingga kami bisa melakukan apa saja, mau itu melemahkan KPK, mau itu meningkatkan ketidakpastian kerja, student loan, apapun gitu. Kami bisa melakukan apa saja, karena semua kekuatan politik itu ada di barisan saya gitu. Itu menurut saya sangat berbahaya. Peran Jokowi ya, sulit untuk tidak berkata kasar ya. Menurut pandangan saya, Jokowi itu
justru berperan membangun fondasi atas praktek-praktek yang sekarang dilakukan Prabowo, dan juga bagaimana kita bisa punya wakil presiden seperti Gibran Rakabuming Raka yang sekarang, atau bahkan bagaimana dulu Kaisang nyaris bisa diloloskan menjadi calon kepala daerah. Itu tidak terjadi dalam 1 atau 2 tahun ke belakang sebenarnya. Kita warga sudah ditipu, sudah diperdaya akan image dia yang membumi, akan pendekatan dia yang seolah-olah dekat dengan masyarakat, ya padahal dia dan kroni-kroninya ternyata juga sekumpulan wayang yang berusaha jadi dalang, yang diam-diam membangun istana, kemudian mengangkat boneka-boneka mereka, hingga keserakahan dan kerakusan itu yang saya lihat ya dilanjutkan oleh rezim Prabowo ini. Kebebasan berpendapat di Indonesia itu semu karena pertama yang tadi kita selalu disibukkan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar. Jadi untuk bersuara itu rasanya sudah terlalu lelah. Kita dipaksa kritis di saat krisis. Kemudian ancaman UU ITE yang sudah banyak kasusnya. 2-3 tahun belakangan juga masih banyak kasus pembungkaman melalui undang-undang ITE. Yang ketiga, bagaimana pihak kepolisian justru turut menjadi instrumen yang membungkam masyarakat. Barusan ini ada kasus kawan kita, Sukatani Band, diminta membuat klarifikasi atas karyanya yang mengkritik polisi. Itu bentuk pembungkaman yang paling memalukan ya, ketika sebuah institusi yang terang-terang menerima kritik atas hal-hal yang memang terjadi. Orang yang mengkritik justru diminta membuat pernyataan minta maaf, klarifikasi. Jadi kebebasan berpendapat itu jelas tidak dijamin di negara ini dan harus kita perjuangkan. Saya melihat itu ada 2 tantangan kebebasan berpendapat, nggak cuma untuk orang muda tapi untuk semua yang kontra dengan negara gitu ya. Pertama, kita bisa lihat bagaimana UU ITE itu hadir, kita bisa lihat bagaimana kepolisian dan aparatur lainnya menggunakan UU ITE untuk membungkam. Ada juga pendengung yang mengkonter narasi-narasi kritis. Pada titik ekstrim, kita bisa melihat bagaimana sekarang fenomena doxing itu nyata di ruang digital. Jadi di satu sisi, ya kita punya informal, tapi mereka pun juga bergerak secara dalam tanda kutip sunyi lewat pendengung-pendengung dan fenomena doxing yang menurut saya itu akan sangat mencederai tidak hanya demokrasi tapi juga keamanan warga negara. Takut enggak? Capek sering. Kalau takut enggak sih? Sebagai anak muda yang normal gitu, yang pada umumnya pasti pernah merasa takut, tapi nggak ada pilihan lain selain tetap berekspresi gitu. Ada rasa takut itu gitu. Pertama karena ngelihat banyak misal yang kena undang-undang ITE, terus dapat intimidasi, identitas pribadinya dibuka ke publik ketika melakukan kritik gitu lewat media sosial, dan itu emang bikin ada perasaan sungkan, khawatir juga. Di saat yang sama pernah mengalami juga ketika liputan gitu, karena aku jurnalis, dan itu ternyata dianggap ancaman juga gitu sama pemerintah. Takut itu satu hal, tapi menurut saya kita ingin spontanitas itu bisa natural. Ya sekarang saya di sini saya ngomong langsung gitu, spontan. Tapi kita ada di era di mana ketika kita ingin berpendapat, kita sangat was-was dan kalkulatif gitu. Bahwa kita harus sadar bahwa ada hal-hal di luar sana yang tidak bisa kita kontrol dan itu bisa backfire ke kita. Dan itu menurut saya juga salah satu hal yang menarik sih di sekarang. Saya mau kasih satu konteks lucu. Dulu tuh pernah ada pas banget setelah Pilpres selesai, ada yang nge-tweet, mana makan siangnya Dut, kalau rekan-rekan familiar gitu. Itu jenaka, tapi kemudian itu spontanitas, natural. Responsnya terlepas dari standar kesopanan orang-orang ya, itu justru banyak sekali serangan, cyberbully, dan pada titik tertentu doxing. Jadi semua orang mungkin spontanitas itu mulai meredup gitu. Bukan saya menormalisasi body shaming ya, cuma maksud saya spontanitas itu juga ya orang mungkin kalkulatif lah untuk bersuara sekarang.
perlu gitu anak muda untuk diberi ruang berekspresi, didengarkan dan dipertimbangkan gitu. Ada ruang dialog gitu. Saya nggak melihat itu hari ini ada. Kalau aku sih yang pasti undang-undang ITE mesti dihapus, terus buzzer-buzzer di media sosial itu mohon untuk tidak dikerahkan. Kami tahu siapa yang mengerahkan itu, udah jadi rahasia umum gitu. Terus ketika kami berekspresi secara langsung, misal lewat demo, jangan dikasih gas air mata dan water cannon gitu sih. Kalau buat merasa aman di rezim yang sekarang, menurut aku terlalu tinggi permintaan itu karena mereka akan melakukan apapun untuk meredam suara kita. Tapi setidaknya kita tahu hak kita tahu potensi-potensi instrumen apa yang akan digunakan. Kayak ternyata Haris Azhar pernah bilang kalau mau berpendapat harus ngomong menurut pendapat saya. Karena kalau kita langsung mengeluarkan statement seolah itu jadi fakta, masuklah UU ITE di situ. Itu contoh kecil aja ya. Tapi buat mengetahui apa sih instrumen-instrumen yang suka digunakan para pemegang kuasa ini buat meredam suara-suara kita. Terus kita juga harus tahu hak kita. Boleh nggak sih polisi main jemput ke rumah dengan paksa dibawa ke kantor polisi gitu. Kita harus tahu surat-surat apa aja yang dibutuhkan oleh mereka. Kita bisa minta penundaan penjemputan dengan keterangan dengan kehadiran Pak RT misalnya. Itu ada hal-hal yang kita nggak pernah diajarin, kita susah cari tahu informasinya, cuman penting untuk kita ketahui karena hal-hal formal itu juga bisa jadi argumen kita untuk melawan upaya-upaya represi. Tadi tolong ditambahkan menurut saya ya. Dan itu bagian dari kalkulatif ya. Menurut saya tidak akan mungkin demokrasi yang ideal dan ya upaya kebebasan ekspresi yang ideal itu terjadi ketika pengelolaan negara masih sangat elitis dan dipenuhi oligarki, karena kepentingan mereka adalah kepentingan segelintir yang kemudian membuat suara-suara lain itu adalah kebisingan yang harus kita handle. Dan itu dulu ya mungkin yang harus ditiadakan. Yang harus ada kemudian adalah dari perspektif saya, menurut saya sipil itu perlu lebih aktif dan perlu lebih berjejaring sih. Saya percaya bahwa gerakan-gerakan kecil itu penting, gerakan-gerakan yang punya isunya masing-masing, tapi ada satu masa di mana kita perlu berjejaring, merajut sebuah narasi sipil bersama untuk menumpas apa yang menurut saya tadi itu sangat urgent gitu, yaitu adalah pergeseran oligarki menjadi sesuatu yang tidak kita miliki lagi gitu di negara, menurut saya. Saya ngelihatnya di pemerintahan hari ini justru nasib atau masa depan anak muda semakin tidak pasti gitu. Kalau kita lihat banyaklah proyek-proyek pemerintah, food estate segala macam diberikan kepada pengusaha-pengusaha yang menyandang dana gitu untuk pemerintah hari ini. Saya belum menemukan satu alasan gitu untuk optimis terhadap pemerintahan hari ini. Bakal makin berat sih kayaknya, terutama dengan segala kebutuhan ekonomi yang makin susah buat dijangkau orang-orang biasa. Kebutuhan yang sifatnya tuh sebenarnya sangat dasar gitu, kebutuhan akan makanan pokok, kebutuhan akan hunian yang layak, pekerjaan yang layak gitu, transportasi umum, itu tuh bahkan hal-hal yang mendasar seperti itu nggak jadi perhatian. Pemerintahan Prabowo sekarang malah lebih fokus misalnya ke bikin makan bergizi gratis yang itu anggarannya diambil dari anggaran yang harusnya dipakai untuk pendidikan, salah satunya. Kemudian juga ada Danantara, di segala resource yang ada di pemerintah, BUMN diambil, dikelola oleh satu body yang kita nggak tahu apakah akuntabilitasnya itu akan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Menurut saya karena Prabowo itu bisa dibilang proksi ya dari Jokowi ya, nggak akan ada banyak perubahan secara ideologis dari Jokowi menurut saya ya, karena ya dia proksi, dia masih cenderung melanjutkan hal-hal ya bahkan mungkin ekstrim kayak ya
ada orang mungkin bisa berargumen setidaknya Jokowi nggak ada makan bergizi gratis, tapi menurut saya ada makan bergizi gratisnya Jokowi yang mungkin punya damage yang sama. Tapi anyway, terlepas dari itu menurut saya nggak akan ada perbedaan. Jadi kita akan lebih tetap punya tantangan yang sama, punya masalah yang sama, nggak lebih enak, bisa jadi lebih buruk, tapi ya saya percayalah kita ya kesadaran itu masih ada, cuman tinggal kita mengakumulasi dan kita berjejaring gitu. Dari 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini, kita rasanya lelah untuk terus mengkritisi ketidakbijakan yang mereka ambil. Mereka nyebutnya kebijakan ya. Cuman kan kita bisa lihat sendiri keputusan-keputusan yang diambil itu jauh sekali dari kata-kata kebijakan. Jadi saya nyebutnya ketidakbijakan yang jelas-jelas tidak berpihak ke warga secara umum, apalagi orang muda. Jadi tantangan terbesarnya adalah gimana kita bisa bertahan hidup, satu, di tengah rezim yang jelas-jelas tidak berpihak ke kita. Kedua, gimana kita bisa terus bertahan mengkritik dan mengawal penyelenggaraan negara oleh mereka yang tidak kompeten ini. Saya sangat nggak merasa terwakili gitu. Mungkin bahkan saya bisa bilang kalau haram hukumnya kalau Gibran itu disebut anak muda gitu. Anak muda hari ini penuh dengan persaingan yang sehat gitu. Tapi Gibran gitu, Wapres, tidak. Dia dibantu oleh keluarganya, oleh pamannya, oleh bapaknya untuk mendapat pekerjaan gitu. Sedangkan anak-anak muda yang lain di Indonesia menganggur, melamar pekerjaan dengan tingkat persaingan yang tinggi, bahkan sedikit diacuhkan gitu oleh negara. Nah, hari ini Gibran tidak berada gitu di lingkaran anak muda dan tidak membawa kepentingan anak muda gitu. Gibran adalah hanya raganya yang muda, tapi jiwanya jiwa tua gitu. Iya, Gibran kan basically nepo baby ya. Jadi kalau kita bilang orang muda, ya bisa jadi dia adalah orang muda. Tapi kan bukan berarti semua orang muda tuh posisinya setara gitu. Tadi kalau kita ngomongin inequality, mungkin dia termasuk the 1% yang sangat privilege dan dia dibesarkan dengan mungkin apatis gitu, yang dia nggak tahu situasi yang terjadi sama bahkan teman-teman sekolahnya yang lain atau tetangganya yang lain gitu. Dia nggak merasakan kayak kita yang cari kerja aja susah, dia bisa dibantuin sama keluarganya. Kita yang cari rumah aja juga susah. Hal-hal kayak gitu yang bikin dia di satu sisi privilege, di sisi lain sayang banget sih dengan privilege yang dia miliki, dia nggak bisa punya kesadaran soal pihak-pihak yang punya power yang mendukung di belakangnya itu sedang memperkuat ketidakadilan yang ada di Indonesia. Kalau ngelihat sosial medianya sih, dia cocok jadi influencer sebenarnya ya. Beneran lucu-lucu soalnya kontennya. Jadi, oh ini kayak konten-konten influencer anak muda gitu. Cuman kalau jadi wapres, harusnya dia turun aja sih. Biasa ada. Ya kalau saya ya ada kesamaan deskripsi ya di situ ya, dalam artian kita sama-sama muda gitu. Tapi menurut saya terlalu dangkal ketika mengatakan bahwa orang muda bisa merepresentasikan orang muda lainnya gitu. Bahkan aku mungkin nggak bisa merepresentasikan keadaan ya. Tapi intinya orang muda yang hadir dan tumbuh karena elit gitu ya. Dan narasinya pun juga akan elit gitu. Jadi dan karena saya bukan dari keluarga elit, saya nggak bisa. Saya merasa Gibran terlalu jauh dari saya gitu. Dan kalau bisa makin jauh lagi, jangan jadi wakil presiden gitu. Optimisme saya pastikan tidak ada gitu ke depannya. Mungkin kita akan berganti hashtag gitu, dari kabur aja dulu kita ganti gitu, jadi buang aja dulu wapresnya gitu. No comment, udah diwakili. Di satu sisi, saya merasa kasihan juga dengan Pak Prabowo gitu ya, kalau harus menghandle negara ini terlalu lama di usianya yang seperti itu gitu. Di satu sisi saya merasa mungkin istirahat bukan hal yang buruk.
temporer maupun lainnya. Tapi di sisi lain saya juga was-was tapi juga sedikit merasa mungkin akan beda penerimaan masyarakat terhadap Gibran sebagai wapres dengan dia sebagai presiden. Mungkin perlu di-challenge juga gitu, apakah orang-orang benar melihat Jokowi dalam Gibran secara harfiah dan secara utuh gitu, atau mungkin justru resistensinya akan lebih banyak gitu. Di satu sisi saya nggak ingin melihat dia di tahta presiden ever, tapi di sisi lain mungkin kalau konteksnya adalah yang tadi disebutkan Bapak istirahat gitu ya, temporer maupun lainnya, saya tertarik melihat ini sih penerimaan masyarakat termasuk ex pendukungnya gitu. Mungkin agak sedikit chaotic gitu, tapi well, istirahat bukan hal yang buruk. Kalau presiden berhalangan tetap, kemudian wakil presiden saat ini harus menggantikan tugas presiden, perasaan saya yang pertama adalah sedih. Ya, karena setelah mendapatkan salah satu presiden terburuk di negara ini, menurut pendapat saya, kita akhirnya mendapatkan presiden yang tidak kalah buruknya lagi. Semoga hal itu tidak terjadi. Semoga jika harus diganti dua-duanya, bukan salah satunya. Maksudnya berhalangan tetap dua-duanya? Bukan ya?